Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas materi mata kuliah program linear, yaitu metode Simplex, di mana metode Simplex adalah suatu teknik dalam optimasi linear yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah linear programming atau LP. Tujuan dari metode ini adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif yang terikat oleh sistem kenal linear, di mana variabelnya 2 atau lebih. Kita sudah kemarin belajar tentang metode grafik, di mana metode grafik hanya bisa melakukan solusi di mana variabelnya 1 atau 2 saja. Nah, kalau variabelnya lebih, 2 atau lebih, dia menggunakan metode Simplex nih. Oke, untuk kasus yang saya pilih yaitu kasus maksimumnya atau memaksimasi fungsinya. Untuk soalnya, sebuah perusahaan makanan sehat memproduksi 3 jenis produk, yaitu protein bar sebagai X1-nya, granola sebagai X2, dan smoothie sebagai X3. Setiap produk memerlukan bahan baku utama berupa protein nabati, oat, dan buah segar. Ketersediaan bahan baku dan keuntungan dari setiap produk diberikan sebagai berikut. Jadi protein nabati atau protein barnya ini, terus untuk oat dan buah segarnya itu sebagai kendalanya, di mana protein bar membutuhkan 3 kg protein nabati, 2 kg oat, dan 4 kg buah segar per unitnya, dengan keuntungan 10.000 per unit. Nah, untuk granolanya membutuhkan 2 kg protein nabati, 3 kg oat, dan 2 kg buah segar per unit, dengan keuntungan 8.000 per unit. Smoothie membutuhkan 1 kg protein nabati, 2 kg oat, dan 5 kg buah segar per unit, dengan keuntungan 12.000 per unit. Nah, untuk perusahaannya memiliki stok bahan baku terbatas, yaitu protein nabatinya 50 kg, dan oatnya 60 kg, serta buah segarnya 100 kg. Jadi di sini kita punya 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Dan untuk kendalanya ada 3, yaitu protein nabati, oat, dan buah segarnya. Oke. Nah, dari soalnya di sini diminta untuk menentukan jumlah produksi masing-masing produk, yaitu produk X1, X2, X3-nya, agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal dengan metode Simplex. Nah, karena kasusnya maksimum, jadi diminta untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan bahan baku yang sudah diketahui. Nah, untuk cara penyelesaiannya ada 5 cara. Yang pertama, kita harus mendefinisikan variabel keputusannya. Terus kita menentukan fungsi objektifnya, yaitu Zmax-nya nanti. Yang ketiga, kita mencari kendalanya. Dan yang keempat, merubah bentuk umumnya ke bentuk standar. Dan yang terakhir, kita akan melakukan iterasi sehingga nanti mendapatkan kesimpulan untuk bahan baku mencapai nilai maksimumnya berapa. Nah, yang pertama, definisikan variabel keputusannya. Nah, kita misalkan X1 tadi sebagai jumlah protein bar yang diproduksi. Nah, kita mengetahui X1, X2, dan X3-nya ini dari soal yang sudah kita tahu untuk pertama tadi. Nah, untuk X1-nya jumlah protein bar yang diproduksi, X2-nya jumlah granola yang diproduksi, dan X3-nya jumlah smoothie yang diproduksi. Oke. Untuk langkah yang pertama sudah kita tentukan, dan langkah kedua yaitu fungsi objektifnya. Kita menentukan fungsi objektifnya. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan tersebut, persamaannya yaitu Z sama dengan 10.000 X1 plus 8.000 X2 plus 12.000 X3. Nah, jadi kita punya 3 variabel sini, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, kenapa di situ 10.000 X1, 8.000 X2, dan 12.000 X3? Nah, karena dengan keuntungan dari soalnya tadi, protein barnya dengan keuntungan 10.000 per unit, granolanya 8.000 per unit, dan smoothie-nya 12.000 per unit, maka untuk persamaan maksimumnya, kita harus memaksimumkan sesuai dengan keuntungan per unit dari bahan tersebut. Nah, lanjut untuk kendalanya. Kendalanya kita dapat ketahui dari yang protein nabati, oat, dan buah segarnya. Nah, untuk protein nabatinya sendiri, yaitu persamaannya 3x1 plus 2x2 plus 1x3 kurang dari sama dengan 50. Dan untuk oatnya 2x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 60. Dan buah segarnya 4x1 plus 2x2 plus 5x3
kurang dari sama dengan 100. Nah, dan sifat non negatifnya X1, X2, dan X3-nya lebih besar sama dengan dari 0. Oke, next. Nah, cara yang keempat yaitu merubah bentuk umum ke standar. Cara keempat, merubah bentuk umum ke standar. Nah, di mana fungsi tujuannya berbentuk maksimum kita ubah jadi Zmax-nya di sini. Untuk persamaannya tadi kan 10.000 X1 plus 8.000 X2 plus 12.000 X3. Nah, jadi kita ubah menjadi Z dikurang 10.000 X1 dikurang 8.000 X2 kurang 12.000 X3 sama dengan 0. Jadi kita ubah persamaannya menjadi bentuk standar, yaitu persamaan seperti ini, yaitu sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Jadi kita punya Fx-nya sudah di sini. Nah, dan untuk fungsi kendalanya 3x1 2x2 plus 1x3 kurang sama dengan 50 menjadi 3x1 plus 2x2 plus 1x3 plus S1. Karena dia diminta untuk merubah menjadi bentuk maksimum, di sini dia jadi plus X1. Kalau nanti soalnya berbentuk untuk mencari minimumnya, di sini dia negatif S1 di sini. Oke. Dan untuk fungsi kendalanya biasanya untuk minimum dia lebih dari sama dengan. Nah, karena ini bentuk kita diminta mencari bentuk maksimum, makanya dia kurang dari sama dengan. Nah, sama dengan 50. Dan untuk yang fungsi kendala kedua jadi S2 di sini, dan fungsi kendala ketiga ya, jadi S3 sama dengan. Di sini kita ubah ke bentuk standarnya jadi sama dengan, bukan lagi untuk kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk iterasinya, cara yang terakhirnya yaitu jika kasusnya Zmax, maka kolom kuncinya adalah nilai negatif tertinggi. Kalau kasusnya Z min atau minimum, mencari nilai minimum, maka kolom kuncinya adalah nilai positif tertingginya. Nah, untuk mencari kolom kuncinya, jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu. Nah, untuk mencari baris kunci adalah baris yang memiliki indeks, di mana indeks adalah sama dengan NK per kolom kuncinya. Jika kolom kuncinya bernilai 0 atau negatif, jadi kita abaikan saja. Nah, jika terdapat nilai indeks terkecil yang sama, pilih salah satu. Setelah itu kita mencari nilai kuncinya. Setelah itu kita mengganti variabel keluar dengan variabel masuk, mencari nilai baru pada baris kunci, mencari nilai baru pada baris lain. Nah, langsung kita ke tabelnya. Jadi dia membentuk tabel nanti. Nah, ke tabel yang pertama kita ketahui di mana X1-nya tadi sesuai kendalanya di sini, sesuai kendala, dan di mana kan pertama tadi untuk kendala pertama S1 dia bernilai 1, dia sebenarnya ada S2 tapi untuk S2-nya 0 S2 0 S3. Nah, untuk kendala kedua dia S2-nya bernilai 1, dan untuk kendala ketiga dia S3-nya bernilai 1. Nah, jadi untuk mencari nilai maksimum, nilai negatif tertingginya adalah negatif 12.000. Maka kolom kuncinya adalah X3. Karena nilai negatifnya tertinggi berada di kolom X3, maka kolom kuncinya adalah X3. Ini. Nah, untuk mencari indeksnya tadi NK per kolom kuncinya. Nah, dimana sudah dapat kolom kuncinya tadi ini, jadi kita sesuaikan dengan NK-nya di sini. Nah, NK 50 dibagi 1, 50 per 1 berarti 50, 60 per 2, 30, 100 per 5 sama dengan 20. Nah, maka baris kuncinya adalah S3. Nah, jadi untuk menentukan baris kuncinya yaitu nilai indeks terkecilnya, di mana nilai indeks terkecilnya pada baris S3 di sini. Jadi untuk baris kuncinya adalah S3 ini. Nah, nilai kuncinya kita dapatkan 5. Kenapa 5? Karena kita pada persilangan kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, pada persilangan baris kunci dan kolom kuncinya adalah 5. Jadi kolom kuncinya tadi X3 dan baris kuncinya ini S3. Nah, ini X3. Jadi nilai kuncinya adalah 5. Nah, kemudian mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Nah, maksudnya itu di mana X3-nya ini akan menjadi nilai baru pada baris kuncinya tersebut. Jadi nilai X3 ini akan masuk ke nilai S3 dan S3-nya nanti akan keluar. Nah, jadi nilai X3-nya nanti masuk menggunakan nilai baru. Untuk mencari nilai baru tersebut pada baris kunci yang sudah kita
dapatkan tadi, nah yaitu membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Maksudnya tersebut di situ nilai kuncinya kan tadi 5. Jadi kita bagi masing-masing pada nilai bilangan pada baris kunci ini dengan nilai kunci tersebut. Nah, yaitu 5. Yang pertama 4/5, 2/5, 5/5 sama dengan 1, 0, 0 dan jadi 1/5. NK-nya juga menjadi 20. Nah, berikutnya kita untuk mencari nilai barunya pada baris lain, yaitu nilai lamanya dikurang dengan nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kuncinya. Nah, kita jelaskan yang di dalam kurung dulu, di mana ada nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah, jadi ini kan nilai baru baris kuncinya tadi sudah yang dibagi masing-masing tadi kan, yang 4/5, 2/5. Nah, seperti ini. Kita kasih nilainya dulu. Nah, ini 4/5, 2/5, 1, 0, 0, 1/5 dan 20. Nah, tadi rumusnya nilai lama dikurang dalam kurung nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah, jadi kan tadi di sini S1 untuk mencari nilai baru di S1 ini sendiri ya. Jadi kita harus menolkan yang X3 ini. Nah, di kolom kunci X3 dan pada setiap baris S1 dan S2-nya. Nah, jadi untuk X3-nya tadi, nah nilai kolom kuncinya yaitu 1. Berarti nilai baru baris kuncinya dikali dengan 1 semua. Nah, nilai semuanya ini dikali nilai barunya tadi ini dikali dengan 1. Nah, ini semuanya ini dikali dengan 1. Terus sudah dapat tadi, berarti untuk nilai lama tadi, nilai lama ini dikurang dengan nilai baru yang ini. 4/5, 2/5, 1, 0. Sehingga hasilnya menjadi 11/5, 8/5, 0, 1, 0, dan negatif 1/5. Terus NK-nya juga dikurang menjadi 30. Nah, untuk S2-nya juga, jadi kolom kunci, nilai kolom kuncinya di sini yaitu 2. Nah, berarti nilai baru baris kuncinya yang ini dikali 2 semua, terus nilai yang lama tadi dikurang dengan nilai baru yang sudah dikalikan dengan 2 pada baris baru ini. Maka hasilnya 2/5, 11/5, 0, 0, 1, 2/5, 20, dan 100/11. Ini untuk indeksnya nanti. Nah, karena hasilnya masih, untuk nilai Z-nya masih negatif, negatif 400, negatif 3200, 0, 0, 0. Nah, maka kita lakukan iterasi lagi. Nah, dengan cara yang sama yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk indeksnya kita pilih yang terkecil. Nah, untuk indeks terkecilnya yaitu pada baris S2. Karena pada baris S2 terkecil, maka kita cari di sini dan nilai kolom kuncinya juga terdapat pada X2 ini, X2 dan baris kuncinya pada S2. Jadi kita ubah dengan cara yang sama yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, maka hasilnya jadi Z-nya sudah menjadi positif. Maka sudah ditemukan solusi untuk nilai maksimum dari kasus cerita tadi atau soal cerita tadi. Nah, untuk hasil akhirnya kesimpulannya berdasarkan perhitungan metode simplex, jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan adalah untuk protein bar X1-nya yaitu 0 unit, untuk granolannya 10 unit. Dengan kombinasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp269.090. Nah, untuk pembuktian menggunakan aplikasi QM, kita bisa pakai QM untuk mengecek hasil akhirnya tadi. Apakah benar? Nah, kita ke linear programming ini karena materinya program linear. Nah, jadi kendalanya tadi ada 3. Terus untuk variabelnya ada 3 juga. Oke, kita oke. Kita geser dulu. Nah, kita masukkan nilai maksimumnya berapa tadi, Z max-nya. Jadi untuk ininya kita ke maksimum ya, maximize. Yang pertama yaitu untuk maksimumnya tadi 10.000, 8.000, dan 12.000.
12.000. Untuk kendala yang pertama 3, 2, 1. Untuk kendala yang kedua yaitu 2, 3, 2. Dan untuk kendala yang 3, 4, 2, dan 5. Untuk RHS-nya tadi pertama 50, selanjutnya 60, dan 100. Nah, jadi kita cek berapa untuk hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya sama, yaitu 269.000. Nah, untuk unitnya tadi berarti untuk X2-nya yaitu 9, kita bulurkan menjadi 9 unit, dan untuk X3-nya 16 unit. Oke, sorry. Jadi untuk granulanya jadi kurang teliti, jadi 9 unit dan 16 unit. Oke. Baik, sekian penjelasan tentang materi metode simplex di mata kuliah program linear ini. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.